Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Anda semua, terutama para pemirsa muda dimanapun Anda berada. Kenapa saya bilang pemirsa muda? Karena topik kita pada kali ini adalah mengenai pemuda sehat, harapan bangsa. Apa yang disebut sehat? Nah ya, sehat bukan sehat fisik saja, tapi juga sehat mental, terutama moral dan spiritualnya. Nah untuk itu kita tahu bahwa pemuda sehat ini kan yang akan menjadi penerus bangsa ini. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa besar kalau pemuda-pemudanya tidak sehat fisik, mental, moral, dan spiritualnya. Untuk itu sudah hadir bersama saya untuk membicarakan seperti apa sih sebetulnya pemuda sehat harapan bangsa ini. Ya, seorang psikolog dan juga Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, Bapak Muhammad Jamaluddin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak sehat kalau sebesar ini, ya? Nah, kita berbicara mengenai pemuda sehat, ya. Tapi sebetulnya dari usia dulu nih, yang disebut pemuda. Kalau saya kan justru masih pemuda. 30 belum nyampe kalau saya kan. Usianya berapa sih? Karena saya lihat aktivis-aktivis pemuda justru yang di 40 ke atas tuh sekarang. Gimana? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nasional kita, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, kategorisasi umur itu 16 sampai 30. Wow. 16 sampai 30. Kalau PBB 13 sampai 23. Pemuda. Pemuda. Oh, youth ya. Ya, kalau remajanya hanya sampai 19. Oke. Jadi digabungkan antara remaja dan pemuda. Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak nyebut batas usia. Hanya manusia yang masih muda. Ya, bisa juga yang merasa muda ya, berarti muda. Jiwanya muda. Iya, seperti itu. Ya, undang-undang di pendidikan juga, di pembinaan olahraga juga ngacunya ke undang-undang nasional masalah apa namanya? 30 berarti. Ya, 30 juga. Iya, berarti kan organisasi kepemudaan sekarang yang duduk di sana lebih loh dari 30 tahun. Oh ya, banyak yang 40 tahun. Nah, itu kan. Tapi yang penting kan jiwanya muda. Tapi kalau misalnya kita ya lebih spesifik lagi, Anda melihat kalangan pemuda Indonesia saat ini. Ya. Dari sisi tadi ya, sehatnya apakah sehat atau bagaimana sih gambaran pemuda sekarang? Saya kira kita harus jujur ya, masih banyak sebenarnya pemuda Indonesia yang berprestasi. Baik. Ya, tapi juga harus jujur bahwa banyak juga pemuda Indonesia yang bermasalah. Saya tidak mau nyebut pemuda yang sakit ya, tapi pemuda yang bermasalah. Karena bermasalah ini lebih luas. Ya. Jadi kalau pemuda yang berprestasi memang kemudian kalah kalah untuk dimunculkan di masyarakat. Prestasi anak muda Indonesia luar biasa. Baik. Juara olimpiade di berbagai bidang studi dan sains luar biasa. Olahraga di usia 20 tahun ke bawah kita selalu juara di dunia. Itu kan luar biasa. Meskipun jarang diangkat di permukaan sehingga seolah-olah pemuda Indonesia itu lumpuh, kenapa lemah sih? begitu. Saya juga baru mau nanya, artinya kok yang diekspos-nya yang negatif gitu loh. Kenapa nggak yang positif? Nah, Artinya seharusnya saya tanya sama orang media ini. Anda melihatnya dari sisi seorang psikolog bagaimana? Nah, ini dampaknya luar biasa ya. Karena prestasi itu menular. Sakit bermasalah itu juga menular. Betul. Sebagaimana virus di tubuh kita itu menular. Betul. Kalau orang melihat pemuda yang berprestasi itu akan mendorong banyak memotivasi orang. Kan ya? Iya. Iya. Itu virus menular sebenarnya. Nah, begitu banyak sekali kasus-kasus yang diungkapkan seolah-olah orang itu dikondisikan untuk bermasalah juga. Karena apa? Mereka takut jadi orang yang berprestasi. Dan lebih-lebih penghargaan terhadap orang berprestasi juga masih kurang. Rendah gitu. Sehingga orang kenapa saya harus berprestasi, harus berusaha payah. Jalan pintas saja bisa-bisa. Jadi Anda melihat bahwa kalau misalnya sekarang banyak kejadian pemuda-pemuda Indonesia yang berprestasi lantas memilih membela bendera bukan merah putih, itu sebuah hal yang wajar? Oh, sangat tidak wajar. Ini salah satu bentuk kegagalan kita. Kita itu bisa pemerintah siapa saja untuk menanamkan kebanggaan. Enggak, artinya dia memang tidak merasa tidak dihargai di sini. Buat apa? Akhirnya dia membela yang dalam konteks hak individual iya, tapi kan kita bicara bangsa ini. Bicara rumah kita yang harus kita kelola dengan baik itu. Sehingga ini banyak hal yang perlu ditata, dikelola agar kemudian orang mau bangga dengan Indonesia ini. Karena luar biasa pemuda-pemuda saya bertahun-tahun bergelut dengan dunia mereka. Yang saya kira
ukurannya tidak hanya angka-angka di sekolah ya atau olimpiade, tapi bagaimana pemuda tanpa harus dalam bentuk angka-angka nilai dia punya karya yang luar biasa. Apakah di masyarakat. Pemuda menurut Anda sendiri, pemuda saat ini, kalau mungkin zaman dulu pemuda itu orientasinya adalah bagaimana dia sekolah yang benar, akhirnya mencari atau menjadi karyawan yang benar atau pegawai yang betul. Kan sekarang sudah berubah zamannya. Apakah Anda melihat bahwa sekarang pemuda ini sudah mulai bergeser? Artinya dari tadinya pencari kerja menjadi pembuat lapangan pekerja. Tadinya hanya menunggu pemberian, sekarang udah mulai semangat memberi. Bagaimana menurut Anda? Ada gejala itu dan itu nampak ya. Ketika pemerintah memperbanyak SMK, itu saya sangat setuju. Gitu ya. Dan tapi kemudian bagaimana kemudian pemerintah setelah itu mendorong mereka, memberi ruang mereka untuk berkarya, berprestasi. Karena kalau kemudian hanya diperbanyak SMK kemudian tidak diberi ruang untuk berprestasi, itu juga akan menimbulkan generasi-generasi yang bermasalah lagi, gitu kan. Seolah-olah disiapkan tapi setelah itu diingkari kan begitu. Apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan? Saya kira keterlibatan ini. Saya termasuk orang yang tidak terlalu berharap pada negara sebenarnya. Betul. Tidak terlalu berharap pada negara. Tapi negara boleh berharap pada kita ya. Tapi kita boleh menuntut pada negara gitu loh. Karena kalau kita terlalu berharap pada negara, kita akan banyak kecewa. Maka harus ada gerakan, kesadaran dari basisnya ya rumah tangga. Keluarga. Gitu. Ya keluarga. Basisnya keluarga, ini basis kesadaran itu nilai ya, membangun kesadaran nilai-nilai kebanggaan, perjuangan, pengorbanan, itu keluarga, gerakan dari keluarga. Kemudian yang kedua adalah gerakan dari masyarakat. Silaturahim itu menjadi problem besar sekarang, ya kan? Jadi orang kemudian menjadi takut berkomunikasi, karena diciptakan situasi seolah-olah kita itu antara yang satu dengan yang lain itu bermusuhan. Kalau kita merasakan di jalan raya begitu, Mas Roni, jadi bagaimana orang tidak mau memberi ruang. Buru-buru pengen duluan ya. Itu sebuah gambaran. Sebagaimana kita dulu waktu masih kecil itu kan diajari. Berlalu lintas itu adalah kepribadian. Itu betul gitu. Bagaimana kemudian silaturahim itu menjadi sangat nggak ada pengen ngalah sedikit-sedikit pun ya. Ya oke. Mungkin kadang-kadang juga kita melakukan seperti itu. Baik, Mas, kita akan lanjutkan obrolan, tapi sayang sekali kita harus break dulu sebentar dan kita akan lanjutkan setelah kita lihat yang berikut ini. Usia muda adalah masa yang hanya sekali dilalui dalam hidup manusia. Pada periode ini, seorang individu memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cepat. Indonesia memiliki sekitar 62 juta jiwa penduduk berusia antara 16 sampai 30 tahun sebagai tenaga penggerak atau dinamisator. Para pemuda dan pemudi Indonesia diharapkan bisa menyumbang tenaga dan pemikirannya. Para pemuda dan pemudi Indonesia diharapkan bisa menyumbang tenaga dan pikirannya untuk jangka waktu yang panjang. Tantangan yang dihadapi oleh para pemuda saat ini tidaklah mudah. Perkelahian, seks bebas, kriminalitas, dan narkoba adalah masalah-masalah yang banyak terjadi pada generasi muda kita. Narkoba adalah salah satu masalah yang paling serius dan berdampak jangka panjang. Tahun 2011 lalu, di wilayah Polda Metro Jaya terjadi 4.600 kasus lebih. Sebagian besar melibatkan anak-anak muda. Di Indonesia, jumlah pecandu narkoba diperkirakan mencapai 5 juta orang. Sebagian besar adalah para pemuda. Usia pecandu narkoba kini semakin dini. Efek dari penggunaan narkoba yang paling nyata adalah kematian akibat overdosis dan penyebaran penyakit HIV, AIDS. Masalah pemuda bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan keluarga memiliki peran membina para pemuda. Aktif mendorong kegiatan positif seperti kegiatan olahraga dan berorganisasi, baik organisasi sosial atau keagamaan, adalah beberapa cara yang bisa membantu anak-anak muda terhindar dari cengkraman narkoba.
Mas, tadi lihat tayangan mengenai kepemudaan lah istilahnya. Ukuran atau standarisasi pemuda yang sehat ini seperti apa sih? Ya, kita mengacu pada pengertian yang resmi saja ya. Baik. PBB mengasih 4 aspek. Baik. Undang-undang kesehatan juga aspek, Oke. 4 aspek juga. Aspek fisik, kemudian aspek sosial, aspek spiritual, aspek psikologi. Nah, selama ini kita lebih banyak lari ke aspek sehat fisik. Fisik dulu. Nutrisi, kesehatan Iya, dan iya. sebagainya. Tapi memang basicnya fisik dulu Oh kan, iya. sebelum yang lain. Iya. Baru setelah itu Ya. Tapi juga tidak bisa begitu karena ini sebuah Harus bersama. Ya, harus memperhatikan sama karena penanaman nilai juga harus sejak dari kecil. Baik. Memperhatikan penanaman nilai sosial, spiritual, psikologi itu juga sejak kecil. Iya, 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 Karena iya. mereka terbentuk bahkan sejak dalam kandungan. Iya, iya, Jadi iya. ketika di kandungan ini juga problem gitu ya. Artinya psikologi, orang sosial, tua yang spiritual. mengandungnya problem atau Iya, Nah. iya. Ya juga Pengaruh akan melahirkan juga ya? generasi yang bermasalah. Oh. Gitu. Jadi kalau gitu yang hamil tuh mesti gembira. Iya, gitu ya. iya. Mesti membuat si janin bayinya merasa Iya, nyaman, iya. adem ayem, maka kan tumbuhlah menjadi manusia Iya, yang ibu yang hamil dalam kondisi stres, secara psikologi spiritual tidak bagus, akan melahirkan generasi yang tidak bagus. anaknya juga Oh stres. iya. Oh, Jadi- berarti alhamdulillah waktu itu mungkin ibu saya hamil lagi gembira gitu ya. Tidak, di dalam dunia psikologi kan banyak kaset-kaset musik untuk menenangkan Itu emosi betul ya? ibu. Iya. Artinya kalau bisa didengerin musik Iya. Beethoven, Iya. katanya akan jago secara sains dan Kalau sebagai muslim lebih bagus memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu jauh lebih Waalaikumsalam. Waduh. Lagi sibuk ngobrol Ini apa nih? pemuda harapan bangsa Oh ini. iya betul-betul, saya juga pemuda, Bang Roni. Kan? Iya betul. Mas Aman kan 22 kan, saya baru Betul. 24. 18 malah. 18 ya? 18 betul. Makanya cemungut. Sebagai pemuda. Ini Mas Ahmad dari Dompet Duafa, Direktur Eksekutif. Ini kita ngobrolin soal pemuda sehat, Mas Ahmad, ya. Bahwa kita tahu bagaimanapun ke depannya bangsa ini akan dipikul oleh pemuda-pemudanya. Nah, sekarang menurut Mas Ahmad sendiri, setelah banyak mengikuti berbagai kegiatan, gambaran pemuda menurut Mas Ahmad gimana sih? Ya kami termasuk yang optimis ya. Meskipun mungkin ada sebagian pemuda yang masih perlu penanganan dalam tanda petik, tapi saya kira banyak pemuda yang kita saksikan banyak yang berprestasi, berkarya, memberi kontribusi banyak buat bangsa. Mereka juga produktif, energik. Itu menjadi pemandangan sehari-hari kita juga Nah, gitu. untuk lebih membuat, yang penting kan kualitas nih sekarang ya. Betul. Kita bicara soal kualitas pemuda yang ke depan. Ya. Sehat secara fisik, mental, moral, spiritual itu semua harus. Tapi kualitasnya bagaimana? Apakah sekarang dilakukan kegiatan-kegiatan yang untuk menuju ke arah sana? Iya, banyak pemuda-pemuda kita yang sudah meningkat pendidikannya, jenjang pendidikannya, Iya, iya. keterampilannya, mereka bisa kita latih untuk berkemampuan bahasa yang lebih bagus, kemudian menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang lebih baik, menyerap ilmu lebih bagus, bisa diadu di ajang internasional. Iya. Saya kira adalah sebuah fakta bahwa sesungguhnya banyak pemuda Indonesia yang tetap memberi harapan buat bangsa ini. Jadi selain itu pun mungkin yang paling penting tadi kan ya dikatakan bahwa 4 aspek tadi. Dari keempat aspek ini, yang paling utama yang mana sih sebenarnya? Moralkah? Ini tidak bisa paling utama. Itu sebuah kepribadian, akhlak kalau dalam bahasa kita ya, personality. Ya, ya, ya. Itu sebuah keutuhan. Yang 4 itu harus diperhatikan jadi satu. Kesalahan besar kalau meninggalkan salah satu atau hanya memperhatikan salah satunya. Karena itu kepribadian yang utuh. Tapi kan ada yang mungkin nggak tahu dia mempelajari benar atau enggak. Ya. Orang yang fokusnya ke salah satu gitu. Ya. Spiritualnya aja yang Ya, dia. bermasalah pasti. Oh gitu ya? Secara sosial nanti. Gitu. Memang itu 4-4-nya bergabung. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah menurunkan wahyu-wahyu pertama di Al-Quran, itu kan 5 kecerdasan. Al-Alaq kecerdasan intelektual, Al-Mudathir kecerdasan emosi, Al-Muzammil kecerdasan spiritual, Iya. Al-Qalam kecerdasan sosial, Al-Fatihah kecerdasan ideologis. Wah, itu kan bagaimana Allah itu melahirkan Muhammad yang luar biasa. Iya. Kan itu memang harus seperti itu. Ya, artinya Tuhan memang menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Iya, Nah, banyak sekali. Dompet Duafa dengan kegiatannya, apa yang dilakukan untuk terus membuat pemuda-pemuda harapan bangsa ini artinya mempunyai kegiatan yang positif? Ya kami terus mengembangkan kemampuan mereka baik dari sudut kemampuan personalnya maupun kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, kemudian kemampuan beradaptasi, kemudian bisa juga sampai pada tingkatan mereka bisa mempersembahkan keahlian, ekspertis
yang dimiliki itu untuk satu keperluan bangsa ini gitu. Misalnya kalau mereka membutuhkan seseorang yang ahli di bidang kimia, kita harus berusaha memproduksi lah. Kalaupun nggak semua pemuda yang kita bina, 22 bina, mungkin ada 1 atau 2 orang yang juga expert di bidang itu. Itu yang kami lakukan. Mungkin pada awalnya pertama untuk kebutuhannya dia dulu gitu kan. Betul. Setelah dia bisa memenuhi untuk kebutuhan dia, bagaimana dia bisa menginspirasi atau memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Betul. Ada yang ini disampaikan? Ya, betul. Apa namanya, inspirasi atau kisah-kisah inspiratif itu yang perlu diangkat. Tadi saya menyebut itu virus, yang kalau itu bisa diangkat terus, mereka-mereka yang berprestasi. Bagaimana kita lihat Triano yang meraih medali perunggu dalam kondisi kaki dia retah itu kan menggetarkan jiwa gitu. Itu dari orang kampung yang kemudian menjadi luar biasa. Itu kan kalau itu diceritakan, dilihat orang, itu tidak hanya dalam olahraga ya, dalam masalah entrepreneur, dalam masalah kesehatan, semuanya bisa diangkat dan itu akan berarti menjadi kita energi luar biasa. Sepakat unsur teladan penting. Betul. Kita akan lanjutkan obrolan ini setelah yang berikut ini. Baik, pemuda-pemuda sehat harapan bangsa, kita kembali lagi di Visi dan Zakat dan kita masih membicarakan Anda semua. Dan kalau kita tadi sepakat bahwa unsur teladan ini penting. Ya, kita krisis kepemimpinan lah istilahnya saat ini ya. Banyak pejabat tapi sedikit pemimpin. Ya, leadership artinya kita perlu pemimpin yang memberikan teladan yang baik. Ya. Betul nggak kita punya krisis keteladanan saat ini? Saya berpendapat iya. Dan itu menjadi salah satu sebab penting kenapa banyak orang bermasalah di Indonesia itu, termasuk anak muda. Ketika figur-figur, ya, pemimpin atau siapa aja tokoh masyarakat kehilangan posisinya sebagai orang yang seharusnya dikasih kepercayaan, maka akan semakin tumbuh kondisi ketidakpastian, anomali. Semakin membesar kondisi anomali, semakin besar penyakit masyarakat akan tumbuh. Dan itu tidak hanya menghinggapi pemuda, siapa saja. Jangan dikira yang bermasalah itu hanya pemuda. Orang yang sudah matang, mapan dalam pengertian ekonomi, secara jabatan juga mapan, juga mengalami masalah yang jauh lebih parah dibanding sekarang pemuda. bisa kita tonton di TV secara langsung kok bagaimana mereka berada di peradilan. Nah, melihat kondisi seperti ini, Mas Ahmad, kira-kira apa sih sebenarnya harus dilakukan untuk kita ya, terutama untuk pemuda? Teladan nggak ada. Kalau saya sih, yuk kita sama-sama bikin teladan untuk generasi berikutnya. Ya, saya setuju bahwa sesungguhnya kalaupun kita nggak punya teladan, kita bisa menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik buat kita, yang kemudian kalau kita bagus, orang lain juga bisa ikut bersama-sama, kalau lebih tinggi lagi sampai meniru gitu. Tapi saya kira yang paling penting juga, sekarang ini kita harus lebih membuka cakrawala kita dalam soal pendidikan misalnya, pengetahuan kita. Jangan selalu orang berhasil tuh diukur dengan anak yang misalnya rankingnya 1, kemudian nilai akademisnya tinggi. Itu zaman dulu lah, kalau menurut saya itu alat-alat ukur keberhasilan anak-anak yang atau pemuda yang diukur seperti itu. Sebab sekarang ini sebenarnya setiap pemuda itu selama dia bisa berprestasi apapun bidangnya, selama dia tidak melakukan tanda petik kerusakan-kerusakan sosial, itu sudah termasuk berprestasi dan patut kita dukung. Tanpa harus melihat berapa rankingnya, berapa ukuran prestasi akademiknya gitu. Sayangnya orang Indonesia tuh minat bacanya masih kurang sih ya. Artinya kalau ya benar nggak, itu salah satu pengaruh bagaimana pembentukan mindsetnya mereka. Itu yang tadi saya sebut di awal ya, saya setuju dengan Pak Ahmad juga ini. Kita selalu menghargai orang dengan angka-angka. Tadi kan, padahal banyak nilai hidup ini tanpa angka. Kejujuran nggak ada di NEM itu. Betul. Gitu. Etika nggak ada. Nah itu masalah gitu. Moral nggak ada. Bagaimana kemudian dalam bahasa saya tadi melakukan gerakan kesadaran nilai di luar angka itu tadi. Karena cuma di lapangan banyak sekali anak-anak muda yang dahsyat luar biasa. Gitu loh. Jadi tidak berbasis keterampilan atau keahlian, tapi berbasis kepada bagaimana nilai-nilai yang ada, ya, nilai akademis. Benar nggak? Kenapa masih distandarkan seperti itu? Wah, ini kan pertanyaan besar. Model pendidikan, saya kira nilai akademis penting. Tetapi itu tadi,
kemudian jangan sampai bangsa kita itu tumbuh dan berkembang tanpa nilai-nilai yang lain itu tadi, yang tidak bisa diangkakan di dalam ijazah, dalam rapor dan sebagainya. Itu yang harus menjadi gerakan kita. Eranya sekarang era kesadaran, nilai, bukan lagi sekedar era informasi dan sebagainya. Nah, itu kan sekarang di negara-negara yang kita anggap dalam tanda kutip sekuler, yang kita anggap itu ada kesadaran itu tumbuh. Lebih maju ya. Bagaimana kejujuran dan sebagainya itu menempati posisi yang luar biasa. Nah, sekarang Anda sebagai seorang psikolog melihat kemajuan teknologi informasi, pemanfaatannya yang paling penting. Anda melihat bagaimana nih pemuda Indonesia sudah tepat sasarankah, tepat gunakah, atau hanya memanfaatkannya sebagai hiburankah? Ya, kita memang harus mengakui bahwa positif negatif dari teknologi itu tetap harus ada. Betul. Jadi bagaimana kita menjadi bangsa yang sangat besar, penggunaan Twitter, Facebook, itu di dunia sosial, kita luar biasa kan itu. Tapi kemudian ada gerakan kebaikan yang muncul juga dari dunia IT tadilah dengan segala. Tapi juga ada gerakan kejahatan lah gitu ya. Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu menjadi problem kita bersama itu. Dan pemuda bagi saya menjadi korban dari budaya dan sistem yang dikembangkan oleh siapa yang menjadi korban atau justru jadi pelaku kejahatannya? Dua-duanya, pelaku dan kejahatan. Narkoba misalnya, itu pemuda ada yang jadi pelaku, tapi sekaligus juga banyak yang jadi korban. Gitu kan pendekatannya berbeda ini. Tapi bahwa bagaimana sebuah kejahatan dibiarkan gitu. Saya juga berharap bagaimana hukum ditegakkan. Kalau tadi nggak ada kurang keteladanan, hukum tidak ditegakkan, terus apa lagi gitu loh. Kurang keteladanan, tapi ketika hukum itu ditegakkan, itu masih ada orang itu untuk berani berprestasi, berani berkarya. Mungkin salah satu melatihnya ya, ayo kita sama-sama berdisiplin membayar zakat, infak, sedekah, benar nggak? Itu kan salah satu berbagi dalam diri kita, benar nggak Mas Ahmad? Betul. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, apa yang kira-kira harus kita lakukan? Kalau dari kecil ya contoh dari orang tua. Kalau udah besar, contohnya kalau udah mahasiswa tuh beraktivitas tidak harus selalu politik jalurnya. Bisa juga dia terlibat di kegiatan sosial. Gitu. Itu salah satu jalur lah, pilihan buat mengasah dan meningkatkan kepedulian dan solidaritas sosial mereka. Dan yang ketiga mungkin akhirnya ya mereka bisa pada saatnya sudah punya kemampuan, mereka bisa berkontribusi secara langsung untuk membantu. Apa yang disampaikan untuk para pemuda nih? Ayo biar pemuda semangat. Ayo kita sama-sama menjadi pemuda yang sehat. Jangan pernah tergantung pada figur. Membangun kesadaran prestasi itu basisnya nilai. Dan itu banyak kita baca dalam kitab, banyak sejarah orang-orang sukses dan sebagainya. Kalau kita bergantung pada figur, pada pemerintah, kita tidak akan pernah berprestasi. Mari kita rubah dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri. Dari keluarga kita nanti akan tumbuh gerakan masyarakat yang luar biasa. Jangan takut berprestasi. Betul. Kami berharap bahwa masyarakat ikut bantu pengembangan pemuda, salah satunya melalui apa yang kami lakukan dengan ikut berkontribusi, mendanai aktivitas-aktivitas melalui dana sosial untuk membantu pengembangan pemuda sehingga pemuda betul-betul bisa berprestasi di Indonesia ini. Amin, mudah-mudahan. Dan jangan lupa pemuda, Iqra katanya. Bacalah. Itu besar sekali maknanya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Mas Ahmad ya. Sama-sama. Ya. Mas Jamaluddin namanya Udin yang perjamal gitu kan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Roni Waluya undur diri. Kita ketemu lagi di Visi Zakat episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.